Selamat datang di channel Weta Narotama. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Madeweta Narotama, SPD. Pekerjaan saya sebagai guru kelas 4 SD Negeri 3 Posanten, Agama Hindu Alambat Penjarangdu, Desa Posanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Nah, pembahasan kali ini karena menjelang tes UTBK SBMPTN, saya akan menjelaskan tips mengerjakan tes UTBK SBMPTN SOSHUM, Sosial Humaniora, terupdate ya 2021. Ikuti tips berikut ini. Nah, pembahasan yang pertama, tips mengerjakan soal SBMPTN SOSHUM. Latihan soal UTBK Ekonomi, yaitu mengerjakan soal UTBK SBMPTN 2021 ini. Tidak boleh dilakukan asal-asal loh. Setiap jawaban dari soal tersebut akan menentukan seberapa besar peluang kamu lolos SBMPTN dan diterima di jurusan impian Anda. Maka dari itu, kamu perlu menemukan tips-tips yang berguna agar bisa mengerjakan soal UTBK tersebut secara baik dan benar. Nah, dalam mengerjakan soal UTBK SBMPTN SOSHUM, ada 3 tips utama yang perlu kamu perhatikan. Tips pertama, pastikan kamu memahami materi UTBK SOSHUM pastinya ya. Jadi, tips pertama ini harus paham materi UTBK apa saja di SOSHUM. Yang kedua, mengetahui model soalnya. Kalian harus mengetahui model-model soalnya dari tes UTBK SOSHUM. Yang ketiga, menemukan strategi menjawab pertanyaan sesuai model soal UTBK SOSHUM. Yang pasti kalian harus menemukan strategi bagaimana cara menjawab pertanyaan sesuai model soal UTBK SOSHUM. Biar kamu semakin paham, mari kita bahas tips-tipsnya satu persatu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tips-tips mengerjakan soal SBMPTN SOSHUM. Yang pertama itu pahami materi UTBK 2021. Nah, pada tahun ini, agar kamu bisa mengerjakan semua soal SOSHUM, kamu perlu memahami materi tes kemampuan akademik atau TKA SOSHUM yang sering diujikan. Pada UTBK SBMPTN 2021, materi TKA SOSHUM terdiri dari 4 mata pelajaran. Adapun mata pelajaran yang diuji antara lain di SOSHUM ini adalah geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tidak ada materi matematika di TKA SOSHUM 2021 ini. Nah, jadi di 2021 ini tidak ada pelajaran matematika loh. Adapun cakupan materi dalam tiap mata pelajaran adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah materi geografi. Nah, di materi geografi, cakupan materi dalam pelajaran geografi yang sering muncul di UTBK SBMPTN adalah materi hidrosfer, litosfer, atmosfer, interaksi desa kota, pengelolaan sumber daya alam, dan penginderaan jauh. Nah, itu adalah yang pasti keluar di tahun 2021 ini ya. Silahkan dipelajari. Beberapa materi geografi lainnya seperti antroposfer, biosfer, konsep wilayah dan tata ruang, dan mitigasi bencana alam juga beberapa kali muncul dalam tes SBMPTN ini, dan itu pun satu tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk materi ekonomi, di materi ekonomi yang hampir selalu muncul dalam tes UTBK SBMPTN meliputi materi permintaan dan penawaran, ilmu ekonomi, badan usaha dan ketenagakerjaan, serta siklus akuntansi. Materi bentuk dan jenis pasar, kebijakan moneter, uang, bank, dan inflasi juga berpotensi diujikan dalam UTBK 2021 mendatang. Nah, jadi ini adalah beberapa materi ekonomi yang harus kalian kuasai.
Lumayan banyak ya. Nah, maka dari itu dicicil mulai sekarang. Belajar membuat jadwal. Hari ini akuntansi, hari ini uang, dan hari ini kebijakan moneter. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya materi sejarah. Cakupan materi pembelajaran sejarah yang biasanya diujikan dalam tes UTBK antara lain Orde Baru dan Reformasi, Politik Etis dan Pergerakan Nasional, Gerakan Hindu, Buddha, Sejarah Kemerdekaan Indonesia, Demokrasi Terpimpin dan Liberal, dan Sejarah Dunia. Wow, jadi ini materi sejarah yang benar-benar menguji kita sebenarnya ya, karena kita harus menghafal jika sejarah ya, selain mengingat, seperti itu. Baik, lanjut ke materi sosiologi. Materi sosiologi ini sudah sering kita jumpai juga sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan sosiologi. Materi sosiologi yang sering muncul saat ujian SBMPTN antara lain kelompok sosial dan masyarakat multikultural, konflik dan integrasi sosial, perilaku menyimpang dan kendalian sosial, serta diferensiasi dan stratifikasi sosial. Jadi itu materi sosiologi yang akan keluar di tahun 2021 ini untuk tes SBMPTN Soshum dimanapun kalian kuliah, seperti itu. Nah, di samping itu ada juga beberapa materi yang beberapa kali diujikan seperti interaksi sosial, hakikat perubahan sosial, modernisasi dan globalisasi, mobilitas sosial, sosialisasi dan kepribadian, serta hakikat ilmu sosiologi. Di atas merupakan materi yang hampir selalu muncul maupun beberapa kali muncul di tes UTBK. Pastikan kamu mempelajari semua materi tersebut ya, agar penguasaan materi UTBK kamu semakin optimal. Nah, agar semakin optimal ini adalah yang pasti keluar ya untuk sosiologi. Materi interaksi sosial, hakikat perubahan sosial, modernisasi, dan lain-lain pada slide ini ya. Jadi harus kuat menghafal. Nah, ketahui model soal UTBK Soshum. Tips mengerjakan soal SBMPTN Soshum berikutnya yaitu mengetahui model soal UTBK. Mengetahui model soal UTBK Soshum sedini mungkin bisa membantu kamu menentukan strategi dalam menjawab pertanyaan. Secara umum, model soal TKA Soshum maupun TKA Saintek adalah sama, yakni terdiri dari 3 model soal, diantaranya pilihan ganda. Nah, jadi soal pilihan ganda ini sebenarnya kalau dilihat itu sulit daripada soal uraian atau isian ya. Karena apa? Karena kita disuruh memilih di antara jawaban tersebut. Di samping itu juga, di antara pilihan jawaban tersebut hampir mirip jawabannya ya. Belum tentu yang kalian pilih itu tepat seperti itu. Jadi harus benar-benar dianalisis. Nah, untuk pilihan ganda, jenis soal ini pasti sudah tidak asing lagi kan? Kamu friends, kamu pasti sudah sering menjumpai model soal ini saat belajar di sekolah. Pilihan ganda menjadi model soal termudah karena jawaban benar sudah pasti hanya ada 1 dari 5 pilihan yang tersedia. Kamu tinggal mengeliminasi opsi jawaban hingga menyisakan 1 opsi yang paling relevan dengan pertanyaan. Namun, cara tersebut tidak berlaku untuk soal angka ya. Untuk soal angka, kamu harus menghitungnya secara cermat untuk bisa menemukan jawaban yang benar, seperti itu. Nah, pada tes SBMPTN ini juga ada soal sebab akibat. Nah, selain soal pilihan ganda, selanjutnya adalah soal sebab akibat. Model soal ini berisi 1 pernyataan dan 1 alasan. Kemudian, kamu dituntut untuk memahami pernyataan dan alasan yang disampaikan. Apakah benar atau salah? Nah, selain itu, kamu juga harus mengetahui apakah keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Setelah memahami pernyataan, alasan, dan hubungan sebab akibat dari soal, barulah kamu bisa memilih jawaban yang benar di antara semua opsi jawaban yang tersedia. Gitu ya. Model soal ini cukup tricky. Pahami friends, kamu harus mengandalkan kemampuan berpikir logis dan cermat untuk menjawabnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah model soal UTBK Soshum benar salah. Pada soal benar salah, kamu akan disajikan dengan 4 buah pernyataan. Dari 4 pernyataan yang ada, kamu harus mengetahui pernyataan mana saja yang benar. Setelah itu, pilih deh opsi pilihan ganda yang menunjukkan nomor dengan pernyataan yang benar.
Nah, sebagai tambahan, 3 model soal UTBK sosum di atas memiliki bobot nilai yang sama. Nilai 4 untuk jawaban benar, 1 untuk jawaban salah. Nah, jadi jika jawaban salah itu dapat min 1 dan nilai 0 untuk jawaban tidak terisi. Jadi kalian isi saja kalau bisa ya dalam menjawab soal. Jangan sampai di 0 kalau kalian sudah bikin. Yuk, maba PTN 2021 Gan Batik. Temukan strategi menjawab pertanyaan sesuai model soalnya. Tips mengerjakan soal SBMPTN Sosum yang terakhir yaitu menjawab soal sesuai modelnya. Selain memudahkan kamu dalam menjawab, tips ini juga sangat berguna untuk mengatur waktu ujian lebih efektif. Bagaimana cara menjawab pernyataan sesuai model soalnya? Nah, simak penjelasan berikut ini di slide selanjutnya. Tips mengerjakan soal pilihan ganda. Dalam mengerjakan soal pilihan ganda, ada baiknya mengerjakan soal berbentuk teks atau logika terlebih dahulu. Setelah itu, barulah kamu mengerjakan soal angka yang biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama. Kamu dapat mengerjakan soal teks atau logika pada materi pelajaran yang paling dikuasai. Misalnya, kamu jago sejarah, maka kerjakan materi sejarah di awal. Untuk materi ekonomi sebaiknya dikerjakan di akhir, karena materi itulah yang biasanya banyak mengandung soal hitungan. Namun, jika kamu memang jago hitung-hitungan ekonomi, maka tidak ada salahnya untuk mendahulukan materi ini. Nah, kuncinya kerjakan soal pilihan ganda dari yang termudah hingga tersulit. Ya, yang pasti kalian harus mengerjakan yang paling mudah menurut kalian terlebih dahulu. Cara ini bisa membantumu menjawab soal lebih banyak dengan waktu yang lebih efektif agar tidak waktunya mubazir ya. Baru soal yang sulit terus itu diprototin, jadinya waktunya buang-buang. Jadi kerjakan yang paling mudah terlebih dahulu. Nah, untuk soal sebab akibat, tips mengerjakan soalnya adalah strategi mengerjakan soal sebab akibat bukan hanya dari seberapa hafal kamu terhadap materi soalnya, namun juga seberapa mampu kamu dapat memahami konsep mata pelajaran sosum dan menafsirkannya. Untuk menjawab soal sebab akibat, kamu perlu mengasah kemampuan menalar dan berpikir logis dengan memperbanyak latihan soal. Biasakan untuk membaca materi sosum lalu lanjut mengerjakan latihan soal agar kamu bisa mudah menganalisis sebab akibat serta korelasi pada tiap soal yang diujikan. Nah, seperti itu tips untuk mengerjakan soal sebab akibat. Nah, selanjutnya adalah tips mengerjakan soal benar salah. Pada model soal benar salah, biasanya pilihan ganda untuk jawabannya adalah sebagai berikut. A. Jika 1, 2, 3 benar. B. Jika 1 dan 3 benar. C. Jika 2 dan 4 benar. D. Jika hanya 4 yang benar. E. Jika semuanya benar. Nah, seperti itu ya tips mengerjakan soal benar dan salah. Dari pilihan ganda tersebut, kamu bisa mengerjakan soal benar salah secara mudah dengan menerapkan trik berikut ini. Silahkan diperhatikan untuk trik menjawab soal benar salah. Nah, perhatikan pilihan jawaban terlebih dahulu. Kamu pasti tahu setiap ada jawaban 1 maka ada jawaban 3. Artinya, jawaban 1 dan 3 adalah jawaban paralel. Jika jawaban 1 benar, jawaban 3 otomatis pasti benar. Atau sebaliknya, jadi kamu hanya perlu mengecek satu pernyataan saja antara 1 dan 3. Jika 1 dan 3 benar, maka langsung periksa pernyataan keempat. Jika pernyataan 4 benar, maka jawabannya pasti E. Jika pernyataan 4 salah, maka periksa pernyataan yang kedua. Jika jawaban 2 benar, maka jawabannya A. Tapi, jika jawaban 2 salah, maka jawabannya B. Di sisi lain, jika 1 dan 3 salah, maka langsung periksa jawaban 2. Apabila pernyataan 2 benar, maka jawabannya C. Tapi, apabila pernyataan 2 salah, maka sudah pasti jawabannya pasti D. Seperti itu ya untuk tips mengerjakan soal benar dan salah. Nah, pilihannya seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya.
Nah, selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh soal SBMPTN Sosum. Contoh soal geografi ini adalah contoh pilihan ganda. Rencana tata ruang wilayah RT RW telah dimiliki oleh Kota Bogor. Akan tetapi, implementasi RT RW di Kota Bogor kurang berjalan baik. Kawasan yang diperuntukkan secara komersial menyebar di sepanjang jalan utama Kota Bogor, sehingga sering menimbulkan kemacetan. Permasalahan tersebut dapat terjadi karena adanya hambatan penataan ruang berupa A. Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, B. Kuatnya koordinasi lembaga pemerintahan, C. Lambatnya penyusunan rencana tata ruang kota, D. Kurangnya dana untuk pembangunan infrastruktur kota, E. Terbatasnya lahan untuk pembangunan ruang publik. Nah, jadi ini adalah contoh soal pilihan ganda geografi ya. Jadi kemungkinan besar soalnya modelnya seperti ini nantinya ya. Nah, untuk pembahasan soal tadi adalah rencana tata ruang wilayah RT RW sesuai wilayah di Indonesia harus memiliki pengendalian pemanfaatan ruang yang intensif agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang bertentangan dengan tujuan awal penataan ruang. Dari soal di atas dapat diketahui bahwa implementasi RT RW Kota Bogor tidak sesuai dengan implementasinya. Berarti RT RW Kota Bogor termasuk memiliki pengendalian pemanfaatan ruang yang lemah. Jadi jawaban yang benar adalah A ya, yang paling tepat. Coba kita kembali ke soal. Nah, lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang seperti itu ya. Jadi yang benar adalah A. Lanjut ke contoh soal selanjutnya, yaitu contoh soal sejarah. Ini adalah contoh soal sebab akibat. Akan diperhatikan dalam rangka melucuti bala tentara Jepang di wilayah Indonesia pada tahun 1945, pihak sekutu telah membentuk Allied Force Netherlands East Indies atau F9. Nah, sebab sebagai pihak yang kalah perang, maka Jepang harus menarik semua pasukan di wilayah kekuasaannya di Asia termasuk Indonesia dan diatur oleh SEAC atau Southeast Asia Command yang dipimpin oleh Sir Philip Christensen. Nah, A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya saling berhubung. B. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya tidak saling berhubungan. C. Pernyataan benar, alasan salah. D. Pernyataan salah, alasan benar. E. Keduanya salah. Nah, itu adalah contoh soal sebab akibat ya. Nah, ini adalah pembahasannya. Pernyataan nomor 1. Pelucutan senjata tentara Jepang di Indonesia dilakukan oleh F9 yang dibentuk oleh pasukan sekutu. Pasukan F9 yang akan melucuti senjata tentara Jepang di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pasukan F9 Inggris yang dipimpin oleh Sir Philip Christensen dan pasukan F9 Australia yang dipimpin oleh Albert Thomas Bernay. Jadi pernyataan 1 adalah benar. Pernyataan kedua, sebagai pihak yang kalah, Jepang harus menarik semua pasukan di wilayah kekuasaannya di Asia dan diatur oleh SEAC yang dipimpin oleh Lord Mountbatten. Jadi pernyataan 2 adalah salah karena SEAC bukan dipimpin oleh Sir Philip Christensen, melainkan dipimpin oleh Lord Mountbatten. Seperti itu ya. Soal tersebut memiliki pernyataan benar dan alasan salah. Jawaban yang paling tepat adalah C. Seperti itu ya. Jadi C pernyataan benar dari pernyataan tersebut, kemudian alasannya salah ya, karena tadi sudah dijelaskan pada pernyataan ini adalah salah karena SEAC itu bukan dipimpin oleh Sir Philip Christensen, melainkan dipimpin oleh Lord Mountbatten. Jadi alasannya itu salah, seperti itu ya. Pernyataannya memang benar seperti itu. Nah,
Nah, contoh soal selanjutnya yaitu contoh soal sosiologi, benar salah kembali ya. Nah, silakan diperhatikan. Pernyataannya, Oleg melakukan penelitian tentang para video blogger yang akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan di media massa. Ia meneliti mengutamakan kualitas penelitian dengan mengumpulkan data, informasi dan keterangan secara rinci tentang objek yang akan diteliti. Tujuan Lex adalah untuk melihat gambaran terhadap fenomena tersebut dan mencari makna keterkaitan suatu masalah yang ingin dipecahkan. Metode yang paling tepat digunakan oleh Lex adalah 1. Metode penelitian tindakan, 2. Metode penelitian historis, 3. Metode penelitian eksperimen, 4. Metode penelitian deskriptif. Nah, pilihannya A. Jika 1, 2, 3 benar, B. Jika 1 dan 3 benar, C. Jika 2 dan 4 benar, D. Jika hanya 4 yang benar, E. Jika semuanya benar. Nah, silakan perhatikan 1, 2, 3, 4. Ini opsinya. Langsung saja ke pembahasan. Penelitian tindakan merupakan penelitian berbentuk refleksi diri yang dilakukan beberapa peneliti. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas individu atau kelompok yang melakukan penelitian. Tujuan ini berbeda dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh Oleg. Maka pernyataan 1 salah. Otomatis jawaban A, B, dan E salah karena memuat pernyataan 1. Sementara penelitian historis merupakan penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dari kejadian masa lampau. Metode ini tentu bertentangan dengan penelitian Oleg yang meneliti fenomena sosial saat ini. Jadi pernyataan 2 salah dan jawaban C pun menjadi salah karena memuat pernyataan yang kedua seperti itu ya. Jawaban yang tersisa hanya pernyataan keempat, yaitu metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif sendiri merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan fakta dan karakteristik objek penelitian secara tepat. Tujuan ini sama dengan penelitian yang akan dilakukan Oleg. Jadi jawaban yang benar adalah D ya. Coba kita lihat opsi D. Nah, jika hanya 4 yang benar seperti itu ya. Metode penelitian deskriptif nomor 4. Tujuan ini sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Oleg ya. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nah, itu tadi beberapa tips mengerjakan soal UTBK SBMPTN yang akan dites tahun 2021 ini ya untuk calon mahasiswa baru. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian semua dan jangan lupa belajarlah selalu selama masih berada di dunia ini ya. Tidak hentinya kita harus terus belajar gitu. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Jika materi ini bermanfaat bagi kalian, silakan di-share ke teman-teman kalian dan jangan lupa di-like, kemudian di-subscribe bagi yang belum subscribe karena semuanya itu gratis bagi kalian ya. Dan ini adalah materi yang sangat bermanfaat gitu ya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya.